Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veraika Febriantika dari kelas BKPIF. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama, ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang kedua, hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang ketiga, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Baiklah, ini adalah peta konsep dari materi pertama yang berjudul Ruang Lingkup Bimbingan dan Konseling Anak dan Remaja, yang terdiri dari pengertian bimbingan dan konseling anak dan remaja, tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja, dan yang terakhir ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian pengertian bimbingan dan konseling anak dan remaja. Bimbingan dan konseling anak adalah konseling terhadap anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang menyakitkan, dan di sini konselor juga membutuhkan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling lainnya. Selanjutnya, bimbingan dan konseling remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, bukan masa transisi yang selamanya diagung-agungkan. Yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling anak, yaitu 1. Kebahagiaan hidup pribadi, contohnya seorang anak didik meraih prestasi di sekolah. Yang kedua, kehidupan efektif dan produktif, contohnya anak didik mampu mengatasi problem yang dialaminya. Yang ketiga, kesanggupan hidup bersama dengan orang lain, contohnya anak didik mampu menghormati kepentingan dan harga diri orang lain. Yang keempat, keserasian antara cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya, contohnya anak didik mampu mempersiapkan bidang pekerjaan apa yang tepat untuk dirinya. Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling remaja yaitu pemahaman berhubungan dengan orang lain, kesadaran diri, penerimaan diri, aktualisasi diri, pencerahan, pemecahan masalah, pendidikan psikologi, memiliki keterampilan sosial, dan reproduksi dan aksi sosial. Yang ketiga adalah ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja, yaitu 1. Bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dengan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Yang kedua, bimbingan belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Ketiga, bimbingan karir, bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Sedangkan ruang lingkup khusus anak dan remaja yaitu lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengatasi kesulitan yang dihadapinya, menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, ini adalah peta konsep dari materi yang kedua yang berjudul Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling Anak dan Remaja, yang terdiri dari hakikat bimbingan dan konseling bagi anak dan remaja, hakikat dan prinsip bimbingan konseling bagi anak dan remaja, urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja, dan karakteristik bimbingan konseling di sekolah dasar atau madrasah sana ibtidaiyah. Baik, yang pertama adalah hakikat bimbingan dan konseling bagi anak dan remaja, yang merupakan sebuah upaya dalam fasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Baiklah, yang kedua adalah hakikat dan prinsip bimbingan dan konseling bagi anak dan remaja, yaitu 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. 2. Bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. 3. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. 4. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing.
5. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang terakhir, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Yang ketiga, urgensi kegiatan bimbingan dan konseling anak dan remaja adalah suatu upaya memberikan bantuan kepada individu agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sedangkan bimbingan dan konseling untuk anak dapat dimaknai sebagai bantuan yang dilakukan guru pendamping terhadap anak usia dini supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dan ini adalah peta konsep dari materi ketiga yang berjudul Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Anak dan Remaja, yang terdiri dari tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja dan fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Tujuan konseling anak berdasarkan tujuan fundamental terdiri dari 1. Memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. 2. Memberdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. Tujuan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 2 macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Antara lain, tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ekonomi, serta sesuai dengan rahasia lingkungannya. Tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan termasuk aspek-aspek antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling anak dan remaja. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak dan remaja tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling anak dan remaja adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangan. Yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan dan peserta didik pemahaman. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi peserta positif dalam rangka perkembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan konseli yang telah mengalami masalah baik terkait aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan mengajar remedial. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstrusif. Selanjutnya, fungsi fasilitas memberikan manfaat kepada konseli dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimis, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.